I'm Catherine, and I play Cassie. Thank you, Catherine Newton. This is a bit of a different variant, one that fans are very, very, very highly anticipating. There will be conquering. Hello Brovers, kemarin kita udah bahas Black Panther Wakanda Forever dengan lumayan detail. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas. Nah kali ini masih seputar San Diego Comic Con. Kita akan bahas film yang udah diumumin dan dikasih teasernya juga di San Diego Comic Con. Cuman emang nggak dirilis resmi secara online. Hanya orang yang datang ke San Diego Comic Con aja yang bisa lihat tuh teaser gitu. Nah tapi sebelum adanya San Diego Comic Con kemarin, itu sudah ada tuh bocoran cerita dari film yang akan kita bahas ini, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bocoran plot cerita ini dari beberapa scooper Twitter yang emang mengaku sudah melakukan screening tes film ini. Tapi ingat, ini bisa benar bisa salah, apalagi filmnya masih lama, awal-awal tahun 2023. Jadi masih ada waktu, siapa tahu mereka reshoot tiba-tiba gitu kan, kayak Multiverse of Madness kemarin buat nambah-nambahin cameo gitu kan. Nah kali ini juga sama, kita belum ada desas-desus apa-apa sebenarnya, baru bocoran kecil plot ceritanya aja. Ini pun menurut gua bukan seluruh cerita filmnya ya, hanya beberapa sneak peeknya aja sih. Tapi bocoran ini makin rame lagi karena ternyata pengumuman di San Diego Comic Con kemarin yang mengkonfirmasi bahwa villainnya adalah Kang the Conqueror atau Nathaniel Richard yang diperankan oleh Jonathan Majors. Jadi ini sudah confirm ya soal varian jahatnya He Who Remains di serial Loki. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan Ikuzo. Ini dia bocoran plot cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, menurut bocoran yang sudah kesebar ya di publik kemarin, film ini akan membawa Scott Lang, Hope, Janet, Hank Pym yang akan kembali berurusan dengan dunia kuantum atau biasa kita sebut dengan Quantum Realm. Di film sebelumnya itu kita kan tidak dapat kejelasan atau bisa dibilang plot hole ya, mengapa sosok Janet Van Dyne yang sudah terjebak bertahun-tahun lamanya masih bisa hidup di sana dan sehat. Kok bisa? Kan di sana kita nggak tahu ada makanan apa enggak, padahal itu kan dunia mikroskopis gitu kan. Nah asal-usul plot film ini tuh sebenarnya berasal dari plot hole itu cuy, dimana Janet Van Dyne ini kembali menelusuri sebuah kota yang ternyata berada di Quantum Realm. Jadi ternyata dia tuh nggak sendirian di sana. Kota ini sebenarnya sempat terlihat cuy dalam film keduanya, tapi ternyata hanya sebatas Easter egg aja, jadi nggak diliatin secara jelas gitu. Banyak yang mengira kalau itu adalah TVA atau Time Variant Authority. Namun kita pun belum ada kejelasan dari series Loki apakah benar itu adalah TVA atau bukan. Walaupun konsep ruang waktunya hampir mirip seperti TVA yang emang berada di persimpangan timeline atau persimpangan universe, mirip-mirip seperti Gap Junction tempat Buko Vishanti berada. Dari situ kita akan disuguhkan dengan flashback saat si Janet Van Dyne mengeksplor Quantum Realm hingga akhirnya ia menemukan sebuah kota bernama Chronopolis, yaitu kota yang memang didirikan oleh Nathaniel Richard. Kalau di komik sih yang mendirikan itu ya Nathaniel Richard ya. Namun sepertinya jika kita lihat di bocorannya, Chronopolis hanya disebut sebagai Quantum Kingdom, dan kerajaan ini katanya sih dipimpin oleh pria bernama Kyler. Dari situlah akhirnya Janet Van Dyne ini menghabiskan sisa hidupnya di sana, sampai pada akhirnya ia menemukan cara untuk kembali ke universe asalnya dengan menghubungkan dirinya dengan Scott Lang, karena Scott Lang sempat pergi ke Quantum Realm. Dari situ ia juga mulai mengenal sosok pemimpin di kota itu yang bernama Kyler yang tadi itu ya yang gue bilang. Kan timelinenya tuh panjang gitu kan. Si
Si Janet ini juga bertemu dengan sosok yang bernama Nathaniel Richard atau Kang the Conqueror, di mana sosok Kang ini bisa dibilang cukup jahat dan bengis banget karena Janet pun merasa bahwa dia akan sangat berbahaya sekali jika berada di universe 616. Setelah si Janet ini berhasil keluar dari Quantum Realm, dia kan sempat kena snap tuh 5 tahun kan jadi abu gara-gara si biji ungu. Nah baru deh masuk ke timeline utama film ini yang terletak tidak jauh dari timeline Endgame sepertinya. Mirip-mirip kayak Shang-Chi, No Way Home, ataupun Multiverse of Madness. Pokoknya nggak jauh-jauh dari Endgame gitu. Nah, si Janet ini justru berkebalikannya dengan film yang keduanya. Kalau yang keduanya itu kan dia berusaha untuk mengkoneksikan dirinya dengan orang di luar Quantum Realm atau di dunia aslinya atau di 616 yaitu Scott Lang. Nah kalau yang sekarang si Janet ini merasa bahwa dirinya tuh terhubung lagi dengan kota Chronopolis atau Quantum Kingdom itu. Ia juga makin khawatir dengan Kang the Conqueror yang bisa jadi ancaman besar bagi seluruh universe, bahkan jauh lebih parah dari Thanos karena nih orang kan ya lu tau lah ya ini biang dari segala biang gitu cuy. Sebenarnya yang jadi pertanyaan ini tuh Kang yang mana? Di series Loki itu udah jelas banget. Di TVA yang udah kena branch timeline gara-gara He Who Remains yang baik itu mati ya. Itu kan ada Kang juga kan yang memimpin TVA. Berarti secara tidak langsung Marvel Studios itu sudah mereveal 3 variant Kang. Pertama yang variant family friendly atau He Who Remains. Kemudian Kang yang ambil alih TVA di akhir series Loki. Sama Kang yang ada di Chronopolis City atau Quantum Realm yang akan berhadapan dengan Scott Lang anjing. Pusing kieu variannya teh loba anjir. Oke, back to topic. Si Janet ini ternyata sempat punya rasa cinta lah ceritanya ke Kyler karena kan dia lama kan bertahun-tahun di sana dan bisa dibilang dia hilang harapan banget lah ya di sono karena dia nggak tahu gitu cara keluarnya gimana gitu. Jadi dia ngira kalau dia tuh bakal berakhir lah di situ. Setelah keresahannya Janet ini makin menjadi-jadi gitu ya kan. Akhirnya dia ngerekrut lagi tuh si Scott Lang yang kini udah sepenuhnya bebas karena kan sebelumnya dia jadi tahanan kan. Berkat jasanya di peperangan melawan Thanos akhirnya dia bebas. Di situ Scott membawa anaknya yang kini udah remaja yaitu Casey Lang. Dimana Casey Lang ini juga bakal sama kayak The Wasp. Namun julukannya adalah Stinger atau Stature kalau nggak salah itu ya. Suitnya pun sebenarnya dibuat mirip seperti di komik ya, color palette-nya aja warna ungu. Cuman kalau desainnya ya diubah total lah pastinya. Di sini juga ada upgrade dari suit mereka bertiga sebenarnya. Dimana dari suit mereka bertiga terdapat sebuah alat tambahan yang terletak di dada mereka. Suit milik Hope Van Dyne ini sendiri kini mempunyai warna kayak kuning gitu ya yang jadi komik accurate sebenarnya. Bedanya di poster yang sempat dirilis itu kita tidak diperlihatkan bahwa Stature memiliki sayap. Padahal di komiknya itu kan kalau nggak salah dia punya sayap juga sama kayak si Hope Van Dyne gitu. Baru deh kita akan diperlihatkan salah satu kaki tangan dari Kang the Conqueror yaitu MODOK. Mereka berdua bertujuan untuk mengambil alih yang namanya tuh pusat waktu. Di situ disebutnya sih gitu ya. Dan mereka berusaha untuk merebut Quantum Kingdom yang dipimpin oleh Kyler. Baru deh di sini terjadi konflik antara Ant-Man dengan Kang the Conqueror. Tapi sepertinya villain yang benar-benar mereka hadapi adalah MODOK kayaknya ya. Buat yang nggak tahu, MODOK ini adalah singkatan dari Mental Organism Designed Only for Killing. Namun sebelum mendapat nama MODOK yang belakangnya K, dia sempat mempunyai nama MODOK juga, cuman berakhiran C bukan K gitu. Yang dimana C ini ternyata artinya adalah computing. Jadi awalnya project MODOK ini diciptakan hanya untuk komputasi data aja sebenarnya. Kayak mirip-mirip Jarvis gitu ya mungkin ya, atau kayak Friday gitu. Namun karena saking besarnya ambisi MODOK ini, ia pun kini mempunyai akhiran huruf K yaitu killing. Simpelnya dia itu adalah ciptaan manusia yang super cerdas, intinya begitu. Dia pertama kali muncul di komik Tales of Suspense isu 94 yang rilis tahun 1967. Kita nggak usah bahas yang komiknya ya karena kayaknya jujur nih ya menurut gue sih kayaknya ini bakal diubah nih kalau MODOK. Kita bahasnya yang sesuai bocoran buat Ant-Man 3 aja. Jadi si MODOK ini bakalan dikendalikan oleh orang yang ada di dalam dirinya gitu. Mirip kayak Zurg di Lightyear ya kalau nggak salah.
Nah, pemerannya sendiri kan masih belum ketahuan nih, katanya sih Jim Carrey. Tapi ternyata bukan Jim Carrey, karena Jim Carrey itu sudah memutuskan pensiun setelah memerankan Dr. Robotnik di film Sonic 2. Banyak yang berteori kalau dia itu diperankan oleh si Darren Cross. Darren Cross itu yang sempat berhadapan dengan Scott Lang di film pertamanya. Ingat nggak, dia itu kan kesedot tuh ke Quantum Realm gara-gara suitnya rusak. Jadi masih belum jelas kan dia itu mati atau enggak. Rumornya sih dia yang bakal kerjasama tuh bareng sosok Kang the Conqueror. Penyebab mereka kerjasama karena mereka itu sama-sama membenci musuh yang sama sebenarnya. Kayak ibarat kata lu ngebenci satu orang terus ada teman lu gitu kan ngebenci orang yang sama gitu ya, lu temenan kan pastinya. Nah, si Kang ini kesel karena rencananya berantakan buat ambil alih Quantum Kingdom dan pusat waktu, mungkin gitu. Sedangkan MODOK atau Darren Cross ingin balas dendam ke Scott Lang. Namun di tengah peperangan mereka ini, MODOK akhirnya berkhianat dari Kang yang membuat Kang terjebak di Quantum Kingdom dan gak bisa pindah universe gitu ya mungkin. Sedangkan si MODOK sendiri sebenarnya nggak berpihak ke Scott Lang juga karena dia juga ngebuat Scott, Hope, dan Casey terjebak di sana. Kurang lebih itu adalah sebagian bocoran cerita dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang rilis tahun 2023 awal-awal lah. Anyway, itu masih sekian persen bocoran aja ya, bukan keseluruhan film. Mungkin bocoran yang udah terlanjur kesebar ini jadi teaser atau jadi trailer. Bisa jadi begitu sih, karena kita lihat track record kemarin begitu kan. Charles Xavier sempat bocor kan konsep artnya, bener ditaruh di trailer, sama di TV spot lagi. Begitu juga dengan No Way Home yang munculin kesalahan CGI di final trailer, itu mah kayaknya sengaja sih. Jadi menurut gue lagi-lagi ini adalah trik marketingnya Marvel Studios buat ngebangun hype biar terus meledak tiap bulannya sampai filmnya rilis nanti. Untuk bocoran teaser dari Ant-Man and the Wasp sendiri yang ada di San Diego Comic Con kemarin, gue udah lihat sih, cuman emang rada buram gitu ya dan agak-agak burik gitulah ya pokoknya grafiknya. Karena kan itu emang colongan video doang cuy, bukan rilis secara online. Kalaupun nanti sudah rilis, menurut gua kayaknya sih bakal ada beberapa perbedaan atau perubahan di teaser resminya ya nanti. Gue jelasin yang gue tangkep aja ya, sebenarnya ada banyak sih, cuman yang kelihatan jelas aja. Jadi ceritanya tuh sebenarnya hampir mirip seperti yang ada di bocoran, tapi ada adegan yang memang tidak ada di bocoran tapi ada di teaser ini. Contoh, terjadi ledakan yang membuat Casey Lang tersedot ke Quantum Realm. Nah, hal ini sepertinya baru terjadi karena seperti yang kita tahu ya, Quantum Tunnel itu hanya akan meledak jika memang terdapat serangan seperti saat Thanos menghancurkan van milik Scott Lang atau milik siapa sih temennya itu yang suka cerita di Avengers Endgame lah pokoknya, kan meledak tuh vannya. Ini mungkin jadi asal usul mengapa Casey Lang terlibat, karena dia yang kesedot kayaknya cuy awal-awal. Terus sepertinya ini ada sedikit time jump ya, tapi nggak tahu ini time jump berapa lama, kita nggak tahu lah pokoknya. Karena setahu gua Ant-Man 3 ini kan bakal jadi film pembuka ya di PS5. Ingat nggak waktu dulu Endgame itu kan sengaja ada time jump gitu kan, gunanya tuh sebenarnya untuk industri Marvel cuy, kalau lo lihat-lihat gitu ya, biar mereka tuh punya waktu untuk kejar tayang semua kelompok superhero baru yang mereka siapkan gitu. Jadi timelinenya tuh on point gitu. Pas banget memang sesuai perkiraan Kevin Feige kan, yang dimana PS4 berakhir di 2022 dan timeline Endgame di tahun 2023. Jadi kan pas tuh kan diawali PS5-nya ya itu si Ant-Man ini. Nah, abis Ant-Man ini kan ada banyak tuh proyeknya lagi tuh, dia time jump lagi tuh. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu time jumpnya itu bakal di mana kalau di PS5 nanti. Siapa tahu di film lainnya, entah itu di The Marvels gitu atau yang lainnya gitu, mungkin aja bisa. Kemudian diperlihatkan Bill Murray yang kuat diduga bakal jadi karakter Kyler. Di sini kita sempat diliatin sedikit beberapa penghuni dari Quantum Kingdom atau Chronopolis, di mana pada dunia ini teknologi juga udah lumayan maju dan memang punya bentuk atau ciri khasnya sendiri. Jadi sebenarnya ini tuh mirip-mirip kayak TVA gitu cuy. Jadi apa ya, teknologinya tuh canggih pisan gitu, tapi desainnya tuh retro.
Sampai akhirnya biang dari segala biangnya ini dimunculin tuh di akhir teasernya, berhadapan langsung dengan Scott Lang, di mana Scott berusaha menyadarkan Nathaniel Richard atau Kang the Conqueror ini karena perbuatannya itu sangat beresiko tinggi sekali bagi tiap universe. Mungkin begitu maksud si Scott Lang ini. Namun si Nathaniel atau si Kang ini justru nanya ke Scott Lang, "Lu Avenger?" Terus si Scott Lang nyautin dong, "Iya, gua Avenger. Apakah lu pernah gua bunuh sebelumnya?" Gitu cuy, anjir gak sih? Gokil gak sih tuh? Ini udah confirm jelas sih kalau Kang ini emang pindah-pindah universe, bikin kegaduhan, kemudian membunuh para Avengers yang memang menjadi pelindung di universe-universe tersebut. Anjir. Gila. Ini ngeri banget sih anjir, dibunuh-bunuhin satu-satu gitu kan. So, itu tadi adalah seluruh bocoran teaser dan juga plot dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sejauh ini menurut gue film ini cukup menjanjikan sih, namun tetap aja sih gue akan berusaha untuk taruh ekspektasinya agak turun karena agak-agak nabrak sama tema dari Ant-Man itu sendiri yang fun banget gitu kan. Kalau gue lihat dari teaser versi SDCC kemarin, menurut gue sih ini jauh lebih dark ya dari film-film Ant-Man yang kemarin gitu. Apalagi musuhnya kan Kang sama MODOK gitu. Nih orang berdua tuh kan mematikan Edan gitu cuy. Seluruh Avengers pun lawan Kang sendirian, Kang masih bisa menang sebenarnya. Karena dia itu bukan overpower sebenarnya, tapi dia sangat cerdas. Dia punya rencana berkali-kali lipat banyaknya hanya untuk menghilangkan kegabutannya aja. Ya bener, kalau kalian udah lihat penjelasan video gua tentang asal-usul dari Kang itu, ya motifnya itu ya sebenarnya beda dari Thanos. Kalau Thanos yang di Infinity Saga itu kan penuh dengan filosofis gitu kan, pengen menyeimbangkan dunia sekaligus membasmi Celestial. Nah kalau si Kang ini memang dia cuman gabut aja karena di abad 30 itu dunia terlalu damai dan membosankan baginya, Edan gak sih? Legitimate nyari masalah gitu cuy, maksud gua gabutnya teh. Next kita bakal ada pembahasan beberapa title dari SDCC lagi. Tungguin aja videonya karena memang banyak banget pembahasan yang antri gitu cuy. Kemarin itu kan Marvel announce banyak banget judul gitu kan, jadi harap antri ya kalau ada film favorit kalian yang belum kebahas. Mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Seperti biasa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.